Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bahas mengenai TWK. Pertama kita mau bahas soal PR yang ada di video sebelumnya ya. Jadi langsung aja kita bacain soalnya. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, bagaimana pemuda Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai nasionalisme untuk memperkuat NKRI dan mengatasi potensi konflik sosial di berbagai daerah. Oke, teman-teman bisa pahamin dulu soalnya. Dan yang perlu di-underline sebagai keyword di sini adalah dalam menghadapi tantangan globalisasi, gimana sih pemuda Indonesia ini dapat menerapkan nilai nasionalisme? Untuk apa? Ya, untuk memperkuat NKRI dan juga mengatasi potensi dari konflik sosial yang ada di berbagai daerah. Oke, di sini yang menjadi tujuannya adalah memperkuat NKRI dan mengatasi potensi konflik sosial. Langsung aja kita lihat untuk opsi yang A, mengutamakan pengembangan ekonomi daerah tertentu yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, untuk di opsi yang A ini, teman-teman bisa perhatikan ada kata daerah tertentu. Nah, justru dengan adanya daerah tertentu ini berarti kan nggak merata ya. Dan ini tidak mencerminkan dari soal yaitu memperkuat NKRI. Jadi yang A ini kurang tepat. Bisa langsung kita eliminasi aja untuk jawaban yang A. Lanjut, untuk opsi yang B, mengadakan kegiatan rutin lintas budaya di daerah-daerah yang rawan konflik untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar warga. Opsi yang B ini cocok, bisa kita keep dulu. Kemudian lanjut ke opsi yang C, membentuk kelompok-kelompok pemuda berdasarkan latar belakang etnis untuk memperkuat solidaritas kelompok masing-masing. Nah, untuk jawaban C ini malah justru membentuk kelompok-kelompok berdasarkan latar belakang etnis yang justru akan membentuk sekat di antara warga negara. Jadi jawabannya C ini itu tidak mencerminkan dari memperkuat NKRI itu sendiri. Untuk jawaban C bisa langsung kita eliminasi aja. Sorry, bentar. Oke, langsung aja kita coret ya untuk jawabannya C. Lanjut ke opsi yang D. Mengadakan lomba kreativitas yang melibatkan berbagai suku dan budaya untuk mempromosikan kebanggaan nasional. Opsi yang D ini positif ya, tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang B, tentu lebih bagusan opsi yang B. Jadi jawabannya D bisa langsung kita eliminasi. Lanjut ke jawaban yang E. Menyebarkan berita dan informasi mengenai perbedaan budaya di Indonesia di media sosial untuk menunjukkan keragaman Indonesia. Nah, kalau untuk yang E ini, dia hanya sekedar menyebarkan berita dan juga informasi. Jadi kurang ada aksi ataupun tindakannya. Sehingga bagi aku, untuk jawaban yang E ini tidak sesuai dengan tujuan dari soal, yaitu untuk memperkuat NKRI dan juga mengatasi potensi konflik sosial. Sehingga teman-teman bisa lihat untuk jawaban yang tepat ada di opsi yang B. Nah, seperti inilah bentuk soal TWK, guys. Jadi bentuk TWK ini kayak sama seperti bentuk TKP dengan opsi jawaban yang positif semua. Oke, kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. Langsung kita bacain soalnya. Nasionalisme merupakan sikap kebangsaan yang penting ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Wujud nasionalisme yang paling tepat dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah. Nah, yang perlu di-underline dari soal ini, wujud nasionalisme yang paling tepat dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah. Oke, langsung kita lihat untuk opsi yang A, menghormati simbol-simbol negara dan menjaga persatuan di tengah masyarakat majemuk. Oke, boleh kita simpan dulu. Kemudian yang B, mengikuti pelajaran kewarganegaraan untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Juga bagus. Boleh kita simpan untuk opsi yang B. Kemudian yang C, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, dan juga adat istiadat. Positif.
Lanjut, untuk yang D, menjaga hubungan harmonis dengan sesama teman di sekolah. Boleh kita simpen dulu ya. Lalu yang E, bersikap sopan dan menghargai guru serta orang tua. Ya, positif juga. Lah, ini benar-benar semua opsi jawabannya positif semua. Nah, kira-kira mana yang tepat? Oke, untuk wujud dari nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini yang paling tepat, yang paling mencerminkan nasionalisme ada di opsi yang A. Kenapa jawabannya yang A? Karena di A ini ada kata menghormati simbol-simbol negara. Nah, simbol-simbol negara di sini adalah bentuk dari nasionalisme. Simbol-simbol negara ini bisa berupa lagu kebangsaan, bendera, semboyan, dasar negara, dan lainnya. Jadi, simbol-simbol negara ini udah tingkat yang paling tinggi dalam mencerminkan nasionalisme itu. Dan juga menjaga persatuan di tengah masyarakat majemuk. Oke, untuk opsi A ini adalah bentuk nyata dari wujud nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk opsi yang B, opsi C, opsi D, dan opsi yang E ini juga positif. Namun, opsi-opsi tersebut hanyalah sebagai bentuk etika, bentuk norma, dan juga bentuk hubungan pribadi gitu. Sedangkan untuk opsi yang A ini, dia memiliki tingkat yang lebih tinggi dari wujud nasionalisme. Gimana teman-teman, ini adalah tipe TWK yang soalnya pendek tapi semua opsi jawabannya positif. Justru sering kejebak dengan opsi-opsi yang positif semua kayak gini. Oke, lanjut ya, kita ke soal yang berikutnya. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional dikenal dengan perjuangannya memajukan pendidikan Indonesia. Pada masa sekarang, semangat yang paling relevan dengan perjuangan Ki Hajar Dewantara adalah kata kunci untuk di soal ini ada di Ki Hajar Dewantara ya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Kata kuncinya adalah pada masa sekarang. Semangat yang paling relevan dengan perjuangan Ki Hajar Dewantara itu adalah lanjut kita cek untuk opsi jawabannya. Opsi yang A, meningkatkan semangat belajar di kalangan generasi muda. Opsi A ini positif banget, boleh kita keep dulu. Bentar, oke. Kemudian opsi yang B, mengadakan kompetisi pendidikan di tingkat internasional. Opsi yang B ini positif, namun lebih mencerminkan ke prestasinya saja gitu. Enggak langsung mencerminkan semangat juang dari Ki Hajar Dewantara. Boleh kita eliminasi untuk opsi yang B. Lanjut yang C, mendorong anak muda untuk aktif di dunia teknologi dan digital. Boleh kita simpan dulu. Opsi yang D, mendukung pendidikan yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Lalu yang E, membangun karakter generasi muda melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang E kurang tepat ya. Langsung aja kita coret. Jadi di sini ada opsi A, C, dan D. Yang sesuai, yang paling relevan dengan semangat juang dari Ki Hajar Dewantara adalah opsi yang D. Kenapa? Karena di sini mendukung pendidikan yang inklusif dan juga terbuka bagi semua kalangan. Sesuai banget dengan adanya perjuangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang merata. Sorry, aku ngeditnya pakai HP memang agak sedikit lambat ya. Jadi mencerminkan pendidikan yang merata. Itu ada di opsi yang D, yaitu mendukung pendidikan yang inklusif dan juga terbuka bagi semua kalangan. Bagi semua kalangan berarti kan pendidikannya merata gitu. Jadi jawabannya tepat ada di opsi yang D. Oke, jangan lupa sering-sering latihan soal. Sukses selalu buat kita semua. See you next video. Dadah, bye-bye.